Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 3 peduli terhadap makhluk hidup subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pembelajaran 1. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Nah, anak-anak, sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Nah, padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gambah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, sekarang ada pertanyaan, silahkan kalian jawab ya. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, silahkan kalian isi atau kalian jawab langsung sesuai dengan bacaan yang sudah ibu bacakan tadi ya. Oke, selanjutnya silahkan masing-masing dari anak-anak pilih 1 jenis tanaman yang sering kalian konsumsi. Yang kedua, tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman yang kalian pilih dan simpan pertanyaan tersebut di buku latihan. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Sekarang, isilah diagram berikut berdasarkan bacaan yang sudah ibu bacakan tadi ya. Nah, berdasarkan diagrammu, bagian mana yang paling penting? Mengapa? Apa dampaknya apabila bagian tersebut bermasalah? Nah, diskusikan pendapatmu dengan temanmu.
Selanjutnya, Ibu minta satu orang siswa membacakan jawaban dari permasalahan yang telah kalian diskusikan, yaitu solusi untuk menjaga keberadaan tanaman padi. Nah, selanjutnya tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman yang kalian pilih mengenai cara-cara menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Kemudian, di sini ayo mengamati. Nah, amati gambar berikut. Sekarang, tuliskan pertanyaan pada kolom yang tersedia. Diskusikan bersama teman sebangkumu. Nah, Ibu kasih contoh ya. Contoh pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Oke, sudah anak-anak? Nah, selanjutnya di sini ayo berlatih. Bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Nah, tadi kita sudah mengamati, sekarang kita mengetahui apa pengertian dari pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Nah, pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kemudian yang selanjutnya ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Kemudian yang ketiga itu ada dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, anak-anak, sekarang di sini ada tabelnya. Ibu kasih contoh cara pengerjaannya ya. Misalnya di daerah pantai. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya ada di daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya berbatasan langsung dengan laut. Nah, sumber daya alamnya ada apa saja? Ada ikan, ada rumput laut, dan kerang. Kemudian mata pencarian penduduk, ada nelayan dan petani tambak. Nah, sekarang buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang karakteristik alam tempat tumbuhan pilihan kalian hidup. Tulis pertanyaan di daftar pertanyaan anak-anak di awal pertemuan ya. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita pada hari ini ya. Sekarang Ibu mau bacakan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, padi adalah makanan pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, dengan membaca kita dapat mengetahui bagaimana proses pertumbuhan padi dan cara menjaga keseimbangan pertumbuhan padi. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang ada di pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Nah, anak-anak, bagaimana pendapat anak-anak tentang pembelajaran hari ini? Oke, senang semuanya ya? Oke, terima kasih. Nanti silakan anak-anak belajar lagi di rumah tentang pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Bye-bye.